Beliau juga memberikan dua pilihan, mau tetap ikut sosok Joker atau dibantu ke jalan yang benar. Radit menjawab, "Saya mau Pak ada di jalan yang benar, tapi urusannya dengan kuntilanak Joker ini mesti diselesaikan karena kuntilanak Joker ini gak bisa melepas saya dengan mudah." Radit pun melirik ke sudut gelap ruangan. Di sana terlihat si Joker memperhatikan mereka semua. Jadi gini ceritanya, di video sebelumnya gue ngebahas tentang cerita seram yang dialamin oleh Valen Uryu atau Rama di asrama pendidikan. Nah, lanjutan ceritanya, bagian endingnya itu gue bahas di video ini. Kalau sekiranya video ini berhasil ngebuat gue takut, kasihlah gue jempol ke atas. Cuman lo pasti takut lah. Yakin gue kalau lo tonton sampai habis. Kalau lo belum tahu ceritanya awalnya gimana atau part keduanya, mending nonton dulu video gue sebelumnya. Linknya ada di sebelah kanan atas layar atau ada di deskripsi. Kalau lo udah nonton episode sebelumnya pas minggu lalu, gue kasih sedikit review flashback ya. Beberapa malam terakhir, Radit cerita nih ya, di saat tidur entah kenapa itu bermimpi bertemu dengan sosok kuntilanak Joker. Di dalam mimpinya, Radit itu melakukan perlawanan karena dia sendiri tidak betah kalau tiap tidur itu selalu dihantui oleh kuntilanak Joker. Joker akhirnya berbicara. Aku akan pergi dengan syarat. Kamu harus mengusir raksasa Semar, wanita berbau bawang busuk, dan setan Paskibra. Rama bingung nih dengan Radit. Kayak serius nih, lo mesti mengusir raksasa Semar, terus juga wanita berbau bawang dan setan Paskibra. Nama gue Ewing dan ini adalah serba-serbi misteri dari Thread Vilar Kaskus, kisah horor di asrama part terakhir. Setelah Radit cerita ke Rama, Rama akhirnya ngasih solusi dengan dua pilihan. Pilihan pertama adalah lepas dari genggaman Joker dan memperkuat iman. Pilihan kedua adalah Radit mengikuti keinginan Joker tapi entah resiko apa yang bakalan ditanggung. Agam yang ada di situ juga menambahkan, dia bilang kalau kejadian Radit yang kesurupan kemarin aja itu udah bahaya, apalagi kalau lo mesti mengusir makhluk gaib lainnya. Setelah diskusi, Radit akhirnya angkat bicara. Dia udah mengambil keputusan, cuman dia kayak nggak mau ngasih tahu keputusannya itu apa. Agam dan Rama yang melihat reaksi Radit ini sepakat buat jagain Radit. Takutnya dia kenapa-napa. Mereka pun akhirnya beraktivitas normal kembali. Malam harinya, Rama balik ke kamar Radit. Cuman Radit nggak ada di sana. Rama nyari-nyari ke area lain dan ketemu Agam. Rama bertanya kepada Agam, kira-kira kemana si Radit ini? Sayangnya, Agam juga kebingungan karena dari tadi dia tidak melihat Radit. Mereka berdua akhirnya mencari Radit. Setelah nanya-nanya ke siswa yang lain, ada yang bilang kalau dia melihat Radit berjalan ke arah gedung lektorat. Rama dan Agam yang mendengar informasi ini berpikir, ini bukanlah pertanda yang baik. Oh no, oh no, oh no, no, no. Ya gitu tuh. Bang, Emang begitu naskahnya. ya, kenapa harus begitu sih? Jangan atuh lo, jangan begini nih. Kayaknya nggak perlu nih. Ada apa tadi? Oke lanjut. Rama dan Agam kayak berspekulasi. Radit pergi ke gedung rektorat pasti buat ngusir raksasa Semar. Keduanya merasa kecewa sebagai teman ya, karena Radit lebih memilih mengikuti perkataan si kuntilanak Joker daripada kembali ke jalan yang benar. Mereka berdua kemudian bagi tugas. Rama itu mencari Pak Umar untuk bantuin Radit yang diperalat sama si kuntilanak Joker. Nah, si Agam itu mencari Radit yang ada di sekitaran gedung rektorat. Mereka berdua pun berpisah dengan misinya masing-masing.
Rama agak kesulitan mencari keberadaan Pak Umar karena beliau selalu berpatroli keliling sekolah yang besar. Setelah tanya sana-sini, akhirnya Rama tahu kalau Pak Umar ada di masjid. Rama langsung berlari ke sana dan bertemu Pak Umar. Dengan panik, Rama meminta Pak Umar untuk ikut ke gedung rektorat. Selama di perjalanan, Rama menjelaskan situasi Radit yang sebenarnya. Pak Umar yang mendengar cerita dari Rama ini terkejut. Pak Umar bilang kalau sosok raksasa Semar ini adalah jin titipan dari kenalan pendiri sekolah. Pak Umar langsung berhenti sejenak dan berpikir. Dia bilang kalau dia akan meminta bantuan dari ustadz yang lain karena akan susah melepaskan Radit dari sosok Joker dan juga berhadapan dengan raksasa Semar. Rama dan Pak Umar akhirnya tiba di gedung rektorat. Mereka berdua akhirnya bertemu dengan Radit dan Agam. Pak Umar di sana bertanya ke Radit, apa alasan Joker menyuruh dia? Radit menjawab, ini semua adalah kemauan kuntilanak Joker, Pak. Pak Umar langsung menceramahi Radit karena dia udah mulai melangkahi batas. Beliau juga memberikan dua pilihan, mau tetap ikut sosok Joker atau dibantu ke jalan yang benar. Radit menjawab, saya mau Pak ada di jalan yang benar, tapi urusannya dengan kuntilanak Joker ini mesti diselesaikan karena kuntilanak Joker ini gak bisa melepas saya dengan mudah. Radit pun melirik ke sudut gelap ruangan. Di sana terlihat si Joker memperhatikan mereka semua. Pak Umar, Agam, dan Rama itu geram mendengar jawaban Radit. Berulang kali mereka meyakinkan Radit, tapi dia hanya diam membisu. Pak Umar kemudian menyuruh si Radit untuk kembali ke kamar. Nah, Agam dan Rama itu diajak Pak Umar untuk pergi ke asrama khusus guru dan ustadz. Mereka kayak disuruh menjelaskan kondisinya Radit kepada guru dan ustadz lainnya. Ternyata selama ini para guru dan ustadz di sana itu sudah mengetahui kondisi si Radit dan kuntilanak Joker. Mereka semua di sana akhirnya tuh kayak brainstorming, berdiskusi mengenai langkah terbaik apa yang mesti dilakukan terhadap kondisinya Radit. Malam pun telah larut dan Rama beserta Agam disuruh sama guru dan Pak Ustadz untuk beristirahat di kamarnya masing-masing. Tepat sebelum masuk kamar, Ibra, teman sekamarnya Rama, memberitahu ada telepon dari ibunya Rama. Rama pun pergi ke kamar pengurus asrama untuk berbicara dengan ibunya lewat telepon. Ibunya memberi kabar kalau ayah Rama itu sebenarnya sedang sakit. Dan karena kondisi ibunya yang kerja di luar kota, beliau meminta Rama melanjutkan sekolah di kampung sambil menemani ayahnya. Kesimpulan dari obrolan Rama dengan ibunya adalah Rama mesti pindah sekolah. Jadi semester ini Rama tuh mesti selesaikan dulu studinya. Di semester selanjutnya Rama mesti sekolah di kampung halamannya sambil menemani ayahnya. Rama di sini berpikir kayak, berarti waktu gua di sini itu gak banyak nih. Mau gak mau urusan Radit dengan berbagai macam makhluk gaib ini mesti diselesaikan secepat mungkin. Besok harinya setelah asar, Rama dan Agam itu kembali menemui Pak Umar. Pak Umar menjelaskan dari hasil diskusi para guru dan ustadz, hasilnya adalah Radit itu harus dicoba sekali lagi untuk lepas dari Joker. Kalau masih tidak berhasil, maka orang tua Radit itu akan dipanggil oleh sekolah. Rama dan Agam pun diminta sama Pak Umar untuk menjaga Radit, sambil juga membantu mencari keberadaan Joker. Satu malam, pas Rama lagi tidur, Rama dibangunin oleh Agam. Dia bilang kalau semalam dia bertemu dengan kuntilanak Joker. Rama yang baru bangun langsung duduk dengan serius dan ingin mendengar cerita dari Agam.
Agam cerita tadi malam, pas dia mau balik ke kamar, salah satu temennya Radit itu bilang kalau Radit ini itu lagi mau jemur baju. Agam bingung dong, kok jemur baju pas malam-malam? Agam pun langsung pergi ke atas gedung menyusul Radit. Pas sampai di lantai 3, kondisi lorong itu udah gelap banget. Tiba-tiba ada suara gesekan besi dari kamar mandi di lantai sana. Agam tanpa ragu menghampiri suara itu. Dia berpikiran kalau Radit ini itu lagi di kamar mandi. Setelah Agam buka pintu kamar mandi, sosok kuntilanak Joker terlihat berdiri di pojokan. Dia tersenyum menyeringai lebar melihat ke arah Agam. Agam di sini sempat terkejut tapi menguatkan dirinya. Di sini dia bertanya, "Heh, lo yang guna-guna teman gue kan?" Kuntilanak Joker ini hanya diam menatap Agam sambil tersenyum. Karena merasa tidak dijawab, Agam membentak, "Jawab gua woi, tahu nggak lo? Teman gua itu orang jauh, kasihan." Si kuntilanak Joker ini masih berdiri terdiam tersenyum di pojokan kamar mandi. Tiba-tiba ada bisikan yang terdengar dari sebelah kiri kuping Agam. "Kamu jangan ikut campur." Seketika Agam kaget dan menoleh ke sebelah kirinya. Ternyata di sebelah kirinya itu tidak ada apa-apa. Agam pun menoleh ke arah pojokan kamar mandi dan sosok kuntilanak Joker itu sudah tidak terlihat. Agam yang baru aja dibisikin sama kuntilanak Joker di sebelah kiri kupingnya ini kayak diem gitu, nge-freeze, mati kutu. Nah, setelah si Agam sadar kembali, dia langsung keluar kamar mandi dan menyusul Radit di atap gedung. Dia melihat Radit lagi terdiam memandangi pemandangan malam hari. Pas Agam mau samperin si Radit, Radit menengok ke arah Agam dan kayak, "Elu, yuk balik ke kamar." Si Agam yang melihat Radit kayak, "Hah? Oh, oke." Mereka berdua pun balik ke kamarnya masing-masing. Besok pun tiba, seluruh warga asrama beres-beres untuk liburan panjang. Seluruh murid dan juga beberapa guru itu packing barang-barang mereka karena mereka akan liburan kembali ke keluarganya masing-masing. Selama mereka packing, itu tidak ada kejadian aneh yang muncul. Pak Umar juga seakan-akan lupa dengan rencana Radit dan Joker. Akhirnya hari di mana liburan panjang itu tiba. Semua siswa dijemput oleh keluarganya dan pulang ke rumah masing-masing. Sebelum pulang, Rama sempat bertemu dan bertanya ke Pak Umar mengenai kelanjutan rencana Pak Umar. Pak Umar bilang kalau makhluk halus di asrama itu akan ditindak tegas. Jadi selama siswa dipulangkan, para ustadz akan mencari dan juga membersihkan sekolah ini dari godaan makhluk gaib, terutama si kuntilanak Joker. Rama, Agam, Radit, dan seluruh siswa sekolah pun kembali ke rumah masing-masing untuk libur beberapa minggu. Setelah libur beberapa minggu, seluruh siswa itu kembali lagi ke asrama. Keesokan harinya, seluruh siswa itu bersekolah seperti biasa. Nah, satu malam, Radit datang dari arah gerbang masuk asrama dan dia itu sebenarnya telat beberapa hari. Dia terlihat kayak lemes, kekurangan tidur, terus juga wajahnya kayak sedih, cemberut, capek lah. Agam dan Rama pun itu mengantar Radit ke kamarnya. Setelah itu, Agam dan Rama kembali ke kamar pengurus asrama. Di kamar pengurus asrama, mereka bertemu dengan Pak Umar. Pak Umar bilang kalau Joker ini sudah seminggu tidak terlihat dimanapun. Bahkan, Pak Umar sudah meminta bantuan kiai di luar yayasan, tapi tetap tidak ketemu. Beliau punya semacam prasangka bahwa si Joker ini ternyata mengikuti Radit sampai ke Sulawesi. Radit pun dipanggil oleh Pak Umar untuk bertemu di gedung rektorat secepatnya. Selain itu juga,
Pak Umar juga memanggil beberapa ustadz lainnya. Sekarang di depan gedung rektorat itu ada Pak Umar, beberapa ustadz, Radit, Rama, dan juga Ibra. Agam yang tadinya mau ikut itu disuruh sama Pak Umar untuk kembali ke kamar. Rama, Radit, dan Ibra ini akhirnya disuruh duduk berhadapan dengan Pak Umar beserta para ustadz lainnya. Pak Umar kemudian bertanya ke Radit, apa benar si kuntilanak Joker ini mengikutinya sampai pulang kampung. Radit awalnya diam. Cuman gak lama, dia nangis dan bercerita. Radit bilang kalau kuntilanak Joker ini itu memang ikut dia ke kampung. Di rumahnya, Radit selalu dengar suara gesekan besi yang membuat dia itu tidak bisa tidur dengan tenang. Si kuntilanak Joker ini bahkan menyuruh Radit buat mengusir semua jin yang ada di rumahnya dan sekitaran sana. Radit juga sering dibuat kesurupan oleh kuntilanak Joker. Sampai-sampai Radit seperti memohon untuk dilepaskan dari cengkraman si kuntilanak Joker. Mendengar cerita itu, Pak Umar langsung memegang kepala Radit sambil membacakan doa-doa. Ustadz yang lain pun juga ikutan membaca doa-doa. Beberapa saat kemudian, Radit ini kayak mendadak pingsan. Pak Umar memberi isyarat kepada yang lain untuk tetap tenang dan jangan bicara. Pak Umar tiba-tiba bicara lantang dan bertanya, "Apa benar kamu mengikuti anak ini? Saya mau kamu pergi." Pak Umar berbicara sambil tangannya mengepal layaknya mencengkram sesuatu. Beliau pun menyuruh Ibra dan Rama membaca Al-Fatihah tanpa putus. Beberapa detik kemudian, suara gesekan besi terdengar dengan sangat kencang di kepala Rama. Rama yang panik mencoba melihat ke arah Pak Umar, tapi Pak Umar seperti tidak mendengar suara besi ini. Rama melihat keadaan sekitar dan dia sadar bahwa sepertinya hanya dia yang mendengar suara besi. Tiba-tiba, dia mencium bau terbakar. Rama melirik pelan ke arah Ibra, tapi yang dia lihat bukanlah Ibra, melainkan si kuntilanak Joker. Hari telah berganti. Pas pagi-pagi, Rama terbangun dengan demam yang agak tinggi. Dia melihat Ibra itu duduk di samping kasurnya. Rama nanya kayak, "Semalam ada apaan sih?" ke Ibra. Nah, si Ibra itu cerita. Katanya setelah Rama pingsan, Ibra itu terus berdoa. Pak Umar dan ustadz lainnya berusaha kayak ketutupan. Kayak menangkap sesuatu gitu. Tapi si Ibra sendiri itu juga gak paham apa sih yang kayak ditangkap sama Pak Ustadz. Setelah itu Ibra melihat para ustadz itu kayak berusaha masukin sesuatu ke botol kaca. Jadi kayak dimasukin tuh ke botol kaca. Katanya Pak Umar, semalam botol ini itu dibawa sama salah satu ustadz dan hendak dibuang ke Tanjung Priuk. Pak Umar bilang bahwa dengan ini sosok kuntilanak Joker itu berhasil ditangkap dan dibuang. Setelah semua kejadian ini, Radit menjadi normal. Dia menjadi lebih berbaur dengan teman lainnya dan bertingkah layaknya seorang siswa biasa. Kisah sosok kaki panjang dan hantu lain yang jahil tidak pernah terdengar lagi. Walaupun masih ada junior kelas yang melihat beberapa penampakan di asrama sana, mereka hanya menganggap itu hal selewat saja. Bisa dibilang, kehidupan sekolah semuanya itu kembali normal. Semester ganjil berlalu, Rama harus pamit ke seluruh teman dan guru di sana karena dia mesti menjaga ayahnya yang sakit di kampung. Rama berencana akan melanjutkan semester terakhirnya di sekolah lain yang dekat dengan rumahnya. Dia berpamitan ke semua teman yang di sana, yaitu Ibra, Ardi, Agam, dan Radit khususnya. Gak lupa, dia menyusuri area sekolah dan asrama untuk mengingat memori selama dia studi di sana. So, itu tadi adalah bagian terakhir dan juga konklusi dari Threat Vilar Kaskus, kisah horor di asrama.
Buat gue sendiri, ini cerita lumayan serem dan patut untuk dikasih jempol ke atas. Bayangin part 1, part 2, dan part 3. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel Ewing HD karena minggu ini akan ada video malam Jumat. Terus juga live streaming email berhantu dan juga podcast horor dari gue. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di Serba Serbi Misteri selanjutnya. Good night.